Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Hana Farika, dan yang kedua yaitu Alda Sulistia, dan yang ketiga Asmira Abdurrahman, dan yang keempat Muhammad Nurhalim Munawir. Di video ini kami akan membahas tentang penegakan hukum. Oke, jadi langsung aja. Please watch the video until it's finished. Yang pertama yaitu tipologi hukum. Tipologi hukum adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis yang menekan adanya perbedaan serta persamaan pada berbagai sistem hukum. Dalam buku Law and Society in Transition Toward Responsive Law, Philip Nonet dan Philip Selznick telah memberikan gambaran tentang tipologi hukum yang memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama, hukum represif atau repressive law, menekankan pada model-model kekerasan dengan tujuan ketertiban dengan memberikan keluasan kekuasaan yang berlebihan kepada penegak hukum, namun memiliki kelemahan dalam penegakannya. Yang kedua yaitu hukum otonom atau autonomous law, menekankan pada model keadilan yang prosedural dengan memberikan legitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegakan hukum. Namun penegakan hukum itu terbentur dengan proses-proses baku yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu hukum responsif atau responsive law, memberikan model kompetensi dengan keadilan substantif yang berorientasi pada tujuan-tujuan penegakan hukum yang bermoral serta membuka kesempatan bagi aspirasi hukum dan politik untuk berintegrasi. Yang kedua yaitu memaknai keadilan dalam penegakan hukum. Keadilan ini adalah hal yang paling mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum, dan sistem hukum ini sendiri sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati sehingga dapat berjalannya penegaknya hukum. Dalam konteks hukum, pada prinsipnya keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum itu sendiri. Sistem hukum dimanapun di dunia ini, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilan. Dari pengamatan terhadap sistem hukum di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar puas dengan sistem hukum yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan atau pembaharuan dapat kita lihat terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang ketiga yaitu konsep penegakan hukum perspektif hukum Islam. Penegakan hukum perspektif Purnadi Purbacakara menyatakan hal ini sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Jika hal ini dipandang dalam hukum Islam, maka harus adanya keharusan law in books and law in action, yakni Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai hukum fundamental, sedangkan penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fikih, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep penegakan hukum perspektif dalam hukum Islam yaitu berupa upaya menegakkan dan mempertahankan hukum dasar tegak berdirinya sendiri hukum yang hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip antara lain tentang kejujuran, amanah, keadilan, transparan, dan melindungi hak asasi atau fitrah dalam penegakan hukum. Yang keempat yaitu konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi adalah ketaatan dengan penuh kesadaran pada hukum dan segala aspek maupun dinamikanya. Konsistensi merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan bernegara hukum dalam menegakkan hukum. Bangsa ini akan terlindungi hak-haknya bila hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan secara konsisten. Jika dilihat dari konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia, dapat dikatakan belum mencapai keidealan. Peraturan-peraturan yang dibuat telah memadai dan mencakupi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja konsistensi pelaksanaan dalam menegakkannya masih sangat jauh dari kata ideal.
Agar terwujudnya keidealan secara efektif dalam penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diperhatikan adanya yang pertama yaitu terkaitnya struktur hukum, yang kedua terkaitnya substansi hukum, dan yang ketiga terkaitnya budaya hukum. Yang kelima yaitu penegakan hukum di era reformasi hingga sekarang. Pada tahun 1998, yaitu pada awal mulanya reformasi, penegakan hukum pada era reformasi membawa kesenjangan semakin melebar karena birokrasi lebih berpihak kepada mereka yang bergelar kaum ekonomi menengah ke atas. Yang katanya masyarakat dilindungi oleh hukum, juga tidak jarang masyarakat dibuat takut oleh para penegak hukum dengan dalih bahwa hukum harus ditegakkan, padahal dalih tersebut sering dijadikan arena proyek mencari uang oleh para mereka yang berwenang. Salah satu keberhasilan era ini adalah perubahannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, walaupun masih memiliki kelemahan. Jalannya hukum pun masih terus berjalan dan banyaknya perubahan yang terus dilakukan. Hingga akhirnya pada tahun 2021, yaitu di era sekarang ini, jika dibandingkan dengan masa reformasi dan sebelum-sebelumnya, dapat dikatakan penegakan hukum lebih banyak baiknya, tapi juga banyak lebih buruknya. Lebih baiknya adalah hari ini, rakyat tidak lagi dibayang-bayangi teror pemerintah otoriter. Penegakan hukum di masa sekarang juga banyak diawasi masyarakat melalui media. Meski penegakan hukum di masa sekarang masih belum maksimal, namun jalannya hukum telah sesuai dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat, walaupun tak semua terjalankan. Banyaknya peraturan baru yang dibuat karena keharusan kemajuannya zaman di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan dari kami.